Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau aja, bermain-main saja. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, bersenda-senda, bergurau-gurau, habis. Ketawa-ketawa, habis. Wa la'ib, permainan, main, game over. Setelah itu permainan habis. Permainan satu babak 45 menit, dua babak habis. Tak ada lagi. Tak ada orang bermain terus, tak ada. Inilah kehidupan dunia ini, sekejap sekali. Lalu kehidupan yang sejati yang mana? Sambungan ayat. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Maka di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam, hati-hati dengan dunia. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu wahai Daud. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Karena mengikuti hawa nafsu fayudillaka an sabilillah, membuat kamu tersesat dari jalan Allah, dan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang dahsyat disebabkan karena melupakan hari berhisab, hari perhitungan. Jadi raja yang mana yang kita mesti betul hati kepadanya? Raja yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Seperti siapa? Sudah disebutkan contohnya dalam Al-Quran. Seperti Nabi Daud alaihi salam. Mudah sekali pembahasan ini. Kemudian berikutnya lagi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul, untuk taat kepada ulil amri. Ulil amri. Jadi ketaatan kepada ulil amri itu adalah mesti bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Atau dalam bahasa yang lain, perintah Allah supaya taat kepada raja datang setelah perintah Allah supaya taat kepada Allah dan Rasul. Semua kita mungkin dah tahu ayat ini. Mana ayatnya? Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Siapa ulil amri ini? Raja, sultan, presiden, perdana menteri, gubernur, wali kota, siapa lagi yang lain? Pemimpin-pemimpin. Siapapun yang diberi amanah untuk menjalankan urusan amanah tersebut, ulil amri. Uli yang memiliki al-amri, al-amar, urusan, di tangannya diberi urusan. Maka sebenarnya jangan bangga kalau diberi urusan. Inna lillahi. Itu orang yang faham itu dia innalillahi, berkabung dia. Ini pesta 7 hari 7 malam dia dapat bergembira. Karena itu adalah amanah. Dahulu Allah pernah mengemukakan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Itu besar-besar makhluk itu. Berbanding dengan manusia, manusia kecil. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Kami kemukakan, kami tawarkan, kami berikan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Besar-besar nih makhluk ini. Mestinya yang besar nih yang mampu menjalankan amanah. Tetapi mereka ini menolak untuk menerima amanah. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Menolak, tak mau kami menjalankan amanah ini, berat ini amanah ini. Wa hamalahal insan. Tapi sayangnya manusia ketika diberikan amanah cepat mengambilnya.
Dikejarnya amanah tu. Kalau bisa beli jabatan tu berapa? Jadi kepala dinas berapa? Belinya. Padahal itu adalah amanah. Innahu kana zaluman jahula, adalah manusia itu zalim, menzalimi dirinya sendiri, jahula, jahil, tak tahu akibat yang akan dia tanggung kalau dia tidak menjalankan amanah. Allahu Akbar. Ayat-ayat yang seperti ini kalau dibahas, dikaji, mungkin tak ada yang mau jadi pemimpin ini. Semua tolak menolak. Bapak aja lah jadi pemimpin. Jangan saya lagi, bapak aja lah. Tak ada yang mau. Kalau yang sekarang semua mau. Nah, belum lagi gambarnya dah panjang 2024. 2024 lama lagi. Entah wabah ni tambah menjadi-jadi, kita tak tahu. Tapi gairahnya sudah kita rasakan sekarang ini. Apa yang terjadi 2024? Tak tahu kita, entah apa yang akan berlaku. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Setelah perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul, barulah perintah ketaatan kepada ulil amri. Dan kalau kita perhatikan, kata taat diulang kepada Rasul setelah kepada Allah. Ati'ullah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, wa ati'u, taat, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, tak ada digunakan kata taat kepada ulil amri. Tetapi perintah itu perintah taat kepada ulil amri. Tidak disebut ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ati'u ulil amri. Tidak, bukan begitu. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Maka ulama tafsir memberikan penjelasan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul, dan mesti bersesuaian. Kalau tidak, maka yang mesti ditaati, dipatuhi adalah Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang dimasukkan dengan raja alim atau raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah, mesti disanggah, jangan dibiarkan. Ini jadi penjilat raja itu pula. Tahu penjilat? Jadi ABS istilah sekarang. Apa ABS itu? Asal bapak sonang. Maka apa yang diinginkan raja itu dia sampaikan. Akhirnya orang yang seperti ini sebenarnya menghancurkan bangsa itu, menghancurkan negara, menghancurkan kerajaan. Tinggal lagi sekarang kalau menyanggah itu seperti apa, menasihati itu seperti apa. Itu ada adabnya, ada tuntunannya. Tak sembarangan pula turunkan raja umpamanya, bawa masyarakat dengan bahasa yang tidak ada adab dan sopan santun. Tapi bukan itu yang kita bahaskan. Yang kita bahaskan adalah nilai atau prinsip. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Raja yang bagaimana? Sudah disebutkan tadi, raja yang menetapkan keputusan dengan kebenaran. Raja yang raja itu juga taat kepada Allah dan Rasul. Maka apabila dapatlah raja yang seperti itu, maka hati rakyat itu mesti betul kepadanya. Nah, kalau rakyat hatinya betul kepada raja seperti itu, jadilah sebarang kerja. Raja adil, raja menegakkan kebenaran, tapi rakyatnya melanggar umpamanya, jadi sebarang kerja? Tidak, karena raja hanya menyelenggarakan urusan kerajaan saja. Yang menjalankan sebenarnya adalah rakyat. Maka rajanya benar, rakyatnya pun juga benar. Betul hati rakyat kepada rajanya, maka jadilah sebarang kerja.